Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Bersama gue Nathan dan Adam pastinya. Dan sekarang kita udah nggak cuman berdua doang. Kita kedatangan siapa nih, Tan? Temen-temen lu kan nih? Wih. Wah, ya datangnya dari makanan. Udah lama men, udah ngobrol-ngobrol. Udah lama kan? Nah, udah lama nih. Kenalin dong, kenalin. Kita di sini udah kedatangan ada Shelly dan Kawina dari B-Chips. Halo, apa kabar? Hai kalian. Wah. Selamat datang di Sore-Sore Seru, guys. Yoi. Nah, ini luar biasa ini. Udah lama banget ya. Thank you banget Shelly dan Kawina. Kita nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi berhubungan dengan F&B gitu. Udah lama. Gitu udah ini. Hostnya Sore-Sore Seru sudah kelaparan sebenarnya. Thank you banget juga, kita udah dikirimin ini ya Dam, udah ada salah satu ada tiga kita dikirimin, tapi nanti kita akan bahas. Betul. Berhubungan B-Chipsnya. Tahan dulu dong, tahan dulu Nathan. Gitu, emang Nathan tuh suka nggak sabaran ini seri sama Kawina. Terus saya pengen langsung loncat ke segmen berikutnya ya. Iya. Nanti tahan dulu. Nah ini Shelly dan Kawina, ini kalian memang udah kenal dari kapan ya? Atau jangan saudara? Enggak ya, bukan ya? Bukan sih, kita bukan saudara, tapi kita emang temenan udah lama banget. Udah sebenarnya kita dari sekolah SD, SMP, SMA. Iya, SD kita bareng, tapi kita emang deketnya sebenarnya baru dari SMP. Terus ditambah kita kuliahnya bareng, satu kampus dan satu jurusan juga. Jadi baru bener-bener tambah deket lagi tuh pas kuliah gitu. Oke, berarti ini kan tadi sebenarnya kuliah, terus nanti apakah ini ada hubungannya juga latar belakang kuliahnya dengan F&B atau gimana? Kayak Wina mungkin. Kita kebetulan berdua itu kuliahnya lulusan teknologi pangan, foodtech, jadi ada berhubungan dengan F&B. Oke. Foodtech ya, teknologi pangan. Habis itu karena udah kenal deket juga, ya udah sekalian mungkin memulai usaha ini gitu Tan. Iya, keren. Tapi emang janjian kalian kuliahnya bareng atau gimana? Kebetulan sih. Kebetulan nggak janjian. Berarti ini strong banget nih pertemanannya Dam. Gokil. Yoi, benar sekali Bapak. Dari SMP akhirnya cuma ya nongkrong akhirnya bikin bisnis bareng. Nah ini untuk dari Kawina dan Shelly juga ini akhirnya kenapa kalian kepikiran untuk bikin bisnis? Kenapa F&B? Iyalah, kenapa kuliah aja? Gimana ngapain nanya gue? Ya iyalah. Emang lu berdua nggak bosen apa bikin udah kuliah lu soal makanan gitu kan, terus lo bikin bisnisnya juga soal makanan gitu. Emang nggak bosen, nggak pengen coba yang lain gitu? Sebenarnya kita lebih pengen aplikasiin ilmu yang kita dapat di kehidupan sehari-hari. Terus kita juga kayak sebagai anak teknologi pangan nih kayak agak malu kan, karena banyak teman-teman kita yang dari teknologi pangan itu tapi malah kerjanya tuh bukan di bidang pangan sendiri gitu loh. Ya banyak kan kerjanya kerja di kayak bank. Iya betul, kerja di bank paling banyak. Bentar. Emang ada apa dengan teknologi pangan dengan bank ini kenapa sih? Kok Adam juga tahu sih? Tahu lah. Tan. Mau apapun jurusannya, biasanya nyangsangnya ke situ banyak tahu. Mau dilanjutkan Shelly? Oh iya. Jadi kita kayak ingin lebih berkontribusi lebih lah. Oke. Dari ilmu yang kita milikin gitu. Benar. Tapi kalau misalnya pertama kali memang akhirnya kalau misalnya dari kuliah terus akhirnya bikin bisnis kan ya udah jelas lah karena berhubungan dengan jurusannya. Tapi waktu pas SMA tuh terus kepikiran untuk masuk ke foodtech itu awalnya ceritanya gimana? Mungkin boleh diceritain dari Kawina mungkin. Dari Kawina dulu deh. Kalau saya itu awalan masuk foodtech itu emang pertama kan foodtech itu kan bagian dari teknik kimia kan. Oke. Kalau saya itu emang suka pelajaran kimia. Wow, mantap. Iya. Dan kayaknya menarik juga gitu kalau belajar teknik kimia kan pure murni kimia tentang kayak bahan-bahan
kimia industri, kimia yang lain kan. Nah kalau food tech ini kan fokusnya hanya ke makanan, dan kebetulan juga saya kayak kenapa nggak teknologi pangan aja, kenapa kita nggak pelajarin apa yang kita makan, terus tahu kandungan gizi dari makanan sendiri. Itu sih awal mulanya. Terus lagi prospek lagi di tahun saya mau lulus, mau ngambil kuliah itu, emang teknologi pangan itu lagi banyak diminati gitu. Oke. Kalau Sally, gimana ceritanya bisa lo ngambil teknologi pangan juga sama kayak Wina? Terjerumus. Jadi gue rasa terjerumus karena pasti diracunin sama Wina. Terjerumus apa dijerumusin? Mohon maaf. Sebenarnya gara-gara suka makan juga sih, jadi mikirnya kayak ada berhubungan dengan makanannya nih gitu. Pas masuk udah kok. Ternyata pas masuk lebih ke bukan kebanyakan masak ya, tapi lebih ke teori-teori makanannya. Kimianya juga ada sih, Mas. Lah terus lu belajar apa sih di sono? Bingung gua. Tapi lucu, bagus. Berarti masuk nih. Yang satu memang kimianya banget, yang satu ya makanannya ya. Iya. Nanti juga bakal kita bahas juga kan soal Bicip, produk-produknya. Tapi tahan dulu nanti, soalnya ada sesuatu yang langsung menarik nih di gue. Ini tapi pas pertama kali bikin untuk start usaha Bicip ini, yang pertama kali ngidein Sally atau Wina? Sebenarnya awalnya itu gara-gara waktu itu kan sempat kuliah juga bisnis. Kalau gue sempat kuliah bisnis manajemen kan, terus di bisnis manajemen itu kayak kita istilahnya kayak suruh bikin bisnis model gitu kan. Nah, di situ tuh abis bikin bisnis model itu kayak tertarik juga nih, pengen bikin suatu bisnis gitu. Terus kebetulan di situ juga kayak ngobrol-ngobrol sama Wina tuh kayak pengen bikin bisnis juga. Terus ya udah kita sama-sama kayak cari-cari ide mau bikin apa nih yang berhubungan dengan makanan juga gitu. Akhirnya kedapetan kenapa chips kenapa akhirnya yang ngidein duluan, ya udah kita bikin ini dulu yuk, chips aja gitu. Itu salah satunya dari cita-cita si Wina sih, karena dia gitu? kayak dulu waktu kuliah pas lagi di lab gitu, dia kayak bilang kayak gue suatu saat pengen nih punya mesin kayak gini katanya gitu, bisa bikin makanan kayak gini nih gitu. Tapi kepikiran kan ini kan keripik gitu ya, snack yang sehat gitu. Nah, kepikiran variabel sehatnya ini gimana ceritanya gitu loh, sehingga kalian tuh bikin snack yang dari bahan-bahan kayak buah gitu ya, dan sayur-sayuran. Itu gimana ceritanya? Pertama kan pas lagi kuliah, jadi kuliah itu ada mata pelajaran itu yang ngajarin tentang mesin-mesin gitu Kak, mesin-mesin pengolahan. Nah itu saya ngeliat nih kayak ini kayaknya nih mesin nih udah jadi produk, ini produknya bakalan produk yang disukain sama masyarakat Indonesia. Terus kan kita juga pelajarin juga kan fungsi dari mesin ini apa, kayak fungsinya pengolahannya. Kalau pengolahannya kan suhu rendah, berarti kan teknologinya itu tuh mempertahankan nutrisi, mempertahankan kandungan gizinya. Nah di situ sih belum kepikiran saya akan buat itu snack sehat. Saya cuma bilang aja, saya pengen buat snack ini nih, kayaknya bakalan laku di Indonesia. Tuh, ya kan harga anak kuliah nggak punya duit juga kan. Oke. Terus respon yang didapat pertama kali ketika lo ngusulin soal usaha Bicip ini gimana? Udah kita sama-sama dewasa lah ya, udah lulus kuliah gitu-gitu, pas usulin sih kita disupport sama keluarga, disupport sama teman-teman. Jadi mereka juga yang buat kita itu percaya buat keluarin brand Bicip ini, buat mulai usaha Bicip ini. Kalau lagi kuliah sih diketawain. Iya bener. Serius tuh? Iya.
Gila, Padahal di ketawain. jurusan berhubungan dengan tapi kita gimana ceritanya? Maksudnya? Enggak, karena mungkin saya orangnya nyeleneh kali ya, cuman asal ngomong aja. Oh, pengen buat chip, terus lu buat doang lu, kagak ininya. Terus ya nggak ada duit juga kan, harga mesinnya kan mahal juga kan. Betul. Terus lagi zaman saya kuliah itu zaman emang kita belum banyak entrepreneur gitu, belum banyak kayak, brand lokal juga seperti belum sekarang. booming kayak UMKM gitu, nggak ada. Orang yang punya UMKM itu artinya orang yang emang udah lulus, udah usahanya ya mereka startnya dari umur 25 ke atas. Sedangkan kita kuliah itu kan udah berapa tahun yang lalu ya? Udah 10 tahun kayaknya. Iya. Oke. 9 tahun yang lalu lah. Udah 8 tahun yang lalu itu belum ada brand-brand lokal tuh belum ada. Jadi pasti teman-teman tuh pada ketawa-ketawa doang gitu. Gila, ketawa-ketawa doang, akhir-akhirnya lu yang kerja di bank kan. Ya. Bukan di bank. Akhirnya ujung-ujungnya kerja di bank. Iya, teman-teman yang ngetawain akhirnya mereka. Iya benar yang ketawa. Benar. Iya. Sekarang lihat kalau gua soalnya kerja juga tapi bukan kerja di teknologi pangan juga. Oke. Tapi akhirnya kalian itu pada saat memang akhirnya kan buat nih. Ini memang tadi udah sempat ada disebutkan juga kalau misalnya memang ada buat prosesnya ini berapa lama nih akhirnya dari kalian mungkin pada saat semenjak kuliah kah udah kepikiran kita bikin bisnis modelnya kayak gini ke depan doang akhirnya baru rilis gitu. Ini proses untuk akhirnya kalian membangun Bitchips ini bisa ngambil berapa lama? Sebenarnya siapa yang mau jawab? Ya Sally aja. Idenya itu udah dimulai dari tahun 2018, tapi kita juga kayak masih punya kesibukan masing-masing di saat itu. Jadi masih fokus sendiri, baru mulai benar-benar jalan itu tahun 2019 pertengahan ya. 2019 pertengahan itu kita baru kayak nyiapin mesin, terus udah gitu kayak bahan-bahan yang nantinya mau kita jadiin produk tuh kira-kira apa, masih research gitulah pokoknya di tahun 2019 itu. Terus di tahun 2020 awal itu kita sebenarnya baru mulai produksi massal, terus baru mulai jualan offline ke toko-toko gitu. Terus di 2020 pertengahan itu udah pandemi gitu. Nah itu dia. Ya. Jadi challenge-nya di situ sih sebenarnya. Lagi udah meranjak, tiba-tiba harus ada pandemi. yang stop lagi pandemi. Jadi akhirnya perpindahan semuanya jadi online sekarang ya? Offline masih jalan. Beberapa tuh, karena kan kita kayak sekarang udah masuk ke supermarket juga. Jadi supermarket kan tetap buka di saat PPKM juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk kita supply terus masih jalan-jalan aja gitu ya kalau untuk Bitchips ini dia. Oke. Nah ini Smart Plus kita udah mulai mau masuk ke dalam Bitchips-nya nih. Ini akan lebih dalam lagi yang kita bahas di segmen selanjutnya karena dia mulai dulu. Itu tahan dulu ya. Nah pokoknya buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.